Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan bukti transaksi 81 sampai dengan bukti transaksi 90. Untuk transaksi nomor 81, ini merupakan transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang kepada perusahaan ekspedisi. Sehingga akan kita tulis ke dalam jurnal kas keluar. Untuk tanggalnya, tanggal 24 Desember, nomor bukti BKK-024. Untuk keterangannya, pembayaran biaya angkut barang dagang. Lalu untuk bagian debit, ini akan kita tuliskan di bagian lain-lain, diberi kode akun beban angkut, yaitu 5215 sebesar Rp10.350.000, sedangkan untuk kreditnya itu kas jumlahnya sama, yaitu Rp10.350.000. Untuk bukti transaksi 82 ini merupakan pelunasan piutang usaha dari PT Duta Makmur. Nah, di sini karena dalam transaksi piutang tersebut sudah ada returnya, sehingga saldo yang kita gunakan bukan saldo transaksi tanggal 16 Desember, tetapi saldo pada tanggal 16 Desember dikurangi dengan jumlah retur penjualan, yaitu Rp624.360.000 dikurangi Rp35.178.000 dan diperoleh hasil Rp589.182.000. Lalu karena transaksi ini dilakukan tanggal 16 dan dibayar tanggal 24, maka akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Sehingga kas yang kita terima adalah Rp583.290.180. Sehingga di sini untuk selisihnya itu masuk ke dalam potongan penjualan. Setelah transaksi tersebut, kita masukkan ke jurnal kas masuk dengan cara untuk pada bagian debitnya atau kasnya itu sebesar Rp583.290.180. Lalu untuk potongan penjualan itu sebesar Rp5.891.820. Untuk kreditnya itu adalah Rp589.182.000 untuk akun piutang usaha. Setelah transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal kas masuk, maka akan dicatat ke dalam buku pembantu piutang milik PT Duta Makmur, yaitu dengan cara mengkredit piutang sebesar jumlah piutang yang tertera pada bukti kas masuk, yaitu Rp589.182.000. Untuk bukti transaksi nomor 83, ini merupakan transaksi penjualan kepada PT Sinar Indah. Di sini ada dua barang, yaitu Sony dan Acer. Untuk Sony itu ada 20 unit dan Acernya 5 unit. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah mencatat terlebih dahulu ke dalam buku pembantu persediaan. Nah, untuk yang pertama, untuk Sony, di sini ada saldo dengan dua harga. Harga yang pertama itu ada Rp8.997.000 dan harga kedua adalah Rp8.998.000. Lah, di sini karena kita menjual 20 unit, untuk yang 5 unit kita gunakan dengan harga Rp8.997.000 tersebut. Lalu untuk sisanya atau 15 unit kita ambilkan dari yang harganya Rp8.998.000. Sehingga untuk yang 5 barang tadi itu jumlahnya Rp44.985.000 dan untuk yang 15 unit itu adalah Rp134.970.000. Sedangkan untuk yang Acer itu jumlahnya Rp37.480.000.
sehingga untuk total beban pokok penjualan pada transaksi ini adalah Rp217.435.000. Setelah kita catat ke dalam buku pembantu persediaan, kita lanjutkan, kita tulis di jurnal penjualan untuk piutang, penjualan, PPN keluaran, itu datanya kita peroleh dari faktur penjualan, sedangkan untuk beban pokok penjualan dan persediaan barang, angkanya berasal dari buku pembantu persediaan yang telah kita hitung tadi, yaitu Rp217.435.000. Jadi untuk jurnal tanggal 24 Desember dengan nomor faktur FK-168, keterangannya PT Sinar Indah, piutang usaha itu Rp398.475.000, lalu untuk beban pokok penjualan itu Rp217.435.000. Untuk kreditnya ini ada 3 akun. Yang pertama, penjualan barang itu sesuai yang ada di faktur Rp362.250.000. Lalu untuk PPNK itu 10% dari penjualannya Rp36.225.000. Lalu yang ketiga itu ada persediaan barang. Untuk persediaan barang ini Rp217.435.000. Setelah transaksi tersebut kita catat ke dalam jurnal, jangan lupa untuk mencatatnya ke dalam buku pembantu piutang miliknya PT Sinar Indah dengan cara mendebit piutang usaha sebesar jumlah piutang yang tertera pada faktur penjualan, yaitu Rp398.475.000. Untuk bukti transaksi 84, ini merupakan pembelian kepada PT Duta Kencana Abadi, yaitu HP 60 unit, sehingga akan kita catat di dalam buku pembantu persediaan terlebih dahulu, dan ini akan dimasukkan ke bagian masuk sejumlah 60 unit dengan harga satuannya seperti yang tertera pada faktur pembelian tersebut, yaitu Rp9.599.000, sehingga untuk jumlah masuknya adalah Rp575.940.000. Lalu untuk saldonya, karena kemarin untuk yang transaksi sebelumnya masih terdapat saldo 2 barang dengan harga Rp9.598.000 dengan total Rp19.196.000, sehingga untuk saldo pada tanggal 24 Desember ini ada 2 barang dengan harga Rp9.598.000 dan ada 60 barang dengan harga Rp9.599.000 dengan total Rp575.940.000. Setelah itu akan kita tuliskan ke dalam jurnal pembelian. Untuk debitnya, persediaan barang dagang itu kita tulis sebesar yang tertera pada faktur. Kalau di fakturnya ini tertuliskan penjualan, yaitu Rp575.940.000. Lalu untuk kreditnya itu ada PPN dan piutang usaha. Untuk PPN-nya itu diperoleh dari 10% dikalikan dengan persediaan, yaitu Rp57.594.000. Sedangkan untuk piutang usaha merupakan jumlah dari persediaan barang tadi ditambah dengan PPN, sehingga di sini piutang usaha sebesar Rp633.534.000.
Setelah kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan, kemudian kita juga harus mencatatnya ke dalam buku pembantu piutang milik PT Duta Kencana Abadi dengan cara mendebit piutang usaha sebesar Rp633.534.000. Untuk bukti transaksi nomor 85, ini merupakan transaksi pembayaran utang kepada PT Nasional Jaya berdasarkan transaksi pada 11 Desember sebesar Rp494.835.000. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah melihat saldo di buku pembantu utang miliknya PT Nasional Jaya. Di sana tertera saldo hutang sebesar Rp494.835.000. Karena transaksi dilakukan tanggal 11 Desember 2018 dan dilunasi pada tanggal 25 Desember, sehingga masih masuk ke dalam periode potongan. Akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 1% dari jumlah utang usahanya. Setelah itu, kita akan mencatatnya ke dalam jurnal kas keluar. Tanggal 25 Desember, nomor bukti BKK-025 untuk keterangan PT Nasional Jaya, lalu untuk debitnya, utang usaha sebesar jumlah saldo utang yang ada di buku pembantu, yaitu Rp494.835.000. Lalu untuk bagian kreditnya, di sini kita hanya memperoleh kas sebesar Rp489.886.650. Sedangkan selisih dari utang dan kas tersebut akan masuk ke potongan pembelian. Potongan pembelian ini rumusnya 1% dikalikan jumlah utang usaha tadi, yaitu sebesar Rp5.275.350. Untuk bukti transaksi nomor 86 ini merupakan transaksi pembayaran utang gaji untuk periode Desember 2018, sehingga akan kita catat ke dalam jurnal kas keluar. Untuk tanggalnya, tanggal 25 Desember, nomor bukti BKK-026, keterangannya pembayaran utang gaji, lalu untuk debitnya akan kita tulis di bagian lain-lain. Di sini kita tuliskan kode akun untuk utang gaji yaitu 2102 sebesar Rp752.875.000. Lalu untuk kasnya itu kredit di bagian kredit juga sebesar Rp752.875.000. Untuk bukti transaksi nomor 87 ini merupakan transaksi penerimaan kupon atau bunga obligasi untuk masa 1 semester dari nilai obligasi Rp50 juta dengan tingkat bunga 14%. Nah, tingkat bunga 14% ini merupakan tingkat bunga untuk 1 tahun. Sehingga jika dalam 1 semester, cara menghitungnya adalah 6/12 atau setengah dikalikan dengan 14% dikali Rp50 juta, sehingga hasilnya Rp3.500.000. Transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal kas masuk tanggal 27 Desember, nomor bukti BKM-026. Untuk keterangannya itu kita tuliskan pendapatan bunga. Lalu untuk debit itu kita mendebit kas sebesar Rp3.500.000. Dan untuk kreditnya kita masukkan ke kolom lain-lain. Di situ kita tuliskan kode akun untuk pendapatan bunga yaitu 4201 senilai Rp3.500.000.
Untuk bukti transaksi nomor 88 atau bukti memorial nomor 2, ini merupakan transaksi bahwa perusahaan mengumumkan adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham. Untuk harganya itu per lembar Rp500 dengan jumlah sebanyak 400.000 lembar, sehingga nilai totalnya nanti ada Rp200 juta. Karena pada transaksi ini untuk pembagian dividen tersebut baru diumumkan, sehingga untuk pencatatannya nanti masih dianggap sebagai utang dividen karena untuk dividennya belum dibayarkan. Sehingga di dalam jurnal memorial nanti pada tanggal 27 Desember dengan nomor bukti BM-002, nama akun yang digunakan yaitu untuk debitnya dividen dan kreditnya utang dividen senilai Rp200 juta. Sedangkan keterangan untuk transaksi tersebut adalah pembagian dividen yang dituliskan di bawah akun penulisan jurnal memorial. Untuk bukti transaksi nomor 89, ini merupakan transaksi memberikan sumbangan untuk bencana alam di Wasior, Papua Barat. Sehingga ini nanti akan kita tulis ke dalam jurnal kas keluar. Jurnalnya tanggal 27 Desember, nomor buktinya BKK-027, untuk keterangannya itu sumbangan bencana alam. Sedangkan untuk debitnya kita masukkan di bagian lain-lain, yaitu beban bencana dengan kode akun 5263 sebesar Rp10 juta. Lalu untuk kreditnya juga kas sebesar Rp10 juta. Untuk bukti transaksi nomor 90 atau bukti kas keluar nomor 28 ini merupakan transaksi pembelian kendaraan kepada PT Kencana Prima Motor. Di sini membeli kendaraan sebesar Rp475 juta dengan uang muka Rp200 juta dan sisanya dibiayai melalui Bank BNI. Berarti di sini untuk sisa atau selisih dari Rp475 juta dikurangi Rp200 juta ini merupakan utang bank, sehingga untuk jurnal kas keluarnya pada tanggal 27 Desember dengan nomor bukti BKK 28 kita beri keterangannya pembelian kendaraan. Lalu untuk debitnya itu kita tuliskan di bagian lain-lain, yaitu dengan akun kendaraan. Untuk kode akunnya 1313. Setelah itu untuk bagian kredit itu kasnya sebesar Rp200 juta, yaitu senilai DP yang kita keluarkan. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp275 juta itu merupakan utang bank, sehingga kita tulis di bagian lain-lain dengan kode akun 2201. Nah, transaksi ini cukup ditulis ke dalam jurnal kas keluar saja karena ini merupakan utang bank, sehingga tidak perlu ditulis ke dalam buku pembantu utang karena bukan merupakan utang usaha atau utang dagang.